Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Banyak rezeki, sehat-sehat terus, dan tetap happy. BTW nih, gue nge-shoot sore dan Jakarta lagi mendung ya, mendung terus udah berapa hari. Melanjuti video sebelumnya yang gue udah sempat bikin rekomendasi battleship untuk pemula. Sekarang gue pengen bikin versi cruisernya. Nah, sebelum gue mulai, gue bakal disclaimer dulu. Video ini diperuntukkan full untuk pemula ya. Jadi kalau misalnya kalian rasa-rasa kayak misalkan udah cukup berpengalaman, maybe pandangan kalian bakal beda. Tapi di sini gue memang merekomendasikan benar-benar untuk pemula yang memang nembak aja itu masih ngeraba banget. Terus abis itu belum tahu tools-tools lengkap kayak misalkan radar itu berapa kilo, high throw itu ada bermacam-macam, ada yang 5 kilo, ada yang 3,5, ada yang 6 kilo, belum hafal juga sama armor sim, armor layout dan kawan-kawan. Jadi gue bener-bener ngerekomendasiin ini untuk pemula. Kalau misalnya kalian udah pro, maybe nanti gue bakal bikin video berbeda. Jadi nggak pakai lama-lama, kita langsung aja masuk ke tier listnya. Dan ingat aja ya, tech tree ini bakal beda sama sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mikir kayak, oh gue benci Rusia, gue benci Jerman, bla bla segala macam, enggak. Karena ya sesuai aja sama kelasnya ya, performance mereka pasti bakal beda-beda gitu loh. Sekarang kita masuk ke tech tree-nya, kita agak random aja ya. Karena kalau misalnya kemarin kita start dari Jepang, ini kita bakal random aja masuknya. Menurut gue kita coba start dari Belanda dulu, The Netherlands. Karena kemarin nggak ada di tech tree kan. Sekarang kita ada di tech tree-nya Belanda. Dia punya gimmick yang nggak dipunyain sama tech tree lain, yaitu adalah airstrike. Nah, airstrike itu apa? Basicnya airstrike itu kayak misalkan sistematis lu bakal bisa ngedrop bom dari atas, tapi nggak sistematis kayak CV lu harus gerakin pesawatnya. Kayak lu cuman pinpoint doang, lu klik di satu tempat, nanti airstrike-nya itu dalam beberapa detik itu datang gitu guys ya. Nah, di line ini menurut gue cukup solid ya. Ada dua line, lu antara lu mau ke Guddenleeuw atau lu ke Utrecht. Nah kalau misalkan lu ke Utrecht, itu gameplaynya akan lebih pasif dibanding ke Guddenleeuw. Tapi minusnya, Utrecht mempunyai hull yang lebih tipis dibanding Guddenleeuw. Jadi Guddenleeuw ini kalau misalkan lu main di random atau misalkan lu main di ranked, lu pakai kapal tersebut, mostly di gold ya, lu bakal bisa lebih sustain dibanding punya Utrecht. Tapi kalau misalkan Utrecht ada momen-momen yang favor ke lu bisa main lebih agresif dibanding lu pakai Guden. Kita start dari tech tree-nya. Mostly kalau misalkan gue lupa ya, seinget gue airstrike-nya itu muncul di tier 7. Tier 7 ke bawah. Di tier 6 itu gue seinget gue ini gue skip sih. Jadi dari tier 7 ke bawah itu lu baru dapat fitur airstrike-nya. Tapi kalau misalnya 7 ke bawah itu maksudnya 7, 6, 5 seterusnya itu lu bakal belum dapat airstrike. Tapi kalau misalkan 7 ke atas kayak 7, 8, 9, 10, nah itu lu udah dapat fitur airstrike-nya. Untuk tier 5 sama 6-nya kalau misalnya memang lu ada resorts untuk free XP atau lu bisa langsung skip, menurut gue sih skip aja ya. Jadi lu bisa langsung ngerasain experience gimana sih pakai airstrike-nya, karena most of the time untuk tech tree ini lu bakal rely on airstrike-nya gitu loh. Nggak, mungkin 50-50 ya, nggak full lu pakai senjata doang. Tapi kalau misalkan lu pengen full potential dari line ini, lu harus bisa nge-utilize dari airstrike-nya. Kita start dari Endrak. Di Endrak ini lu punya satu attack flag, which is ini gampang banget di take down. Tapi balik lagi, kalau misalkan lu ketemu nyetir atas itu gampang banget di take down. Tapi kalau misalkan lu kayak ketemu 7, 6, 5, ya mostly lu bisa ngedominan lah. Tapi balik lagi ya, ini di tier 7 mostly gimmicknya juga belum begitu berasa, atau airstrike-nya itu belum begitu berasa. Jadi setelah lah, kalau misalkan lu emang pengen bener-bener nge-skip atau pengen belajar pelan-pelan sambil lu nge-save, silakan aja. Nggak lupa juga di sini airstrike range-nya itu ada di 11 kilo. Kita pindah ke Jarsfield sama Haarlem. Bedanya ketika lu masuk keduanya ini, seperti yang gue bilang tadi, yang line-nya Utrecht itu lebih tipis, Guden ini lebih tebel ya. Kalau misalkan kita ngeliat secara structure dari hull dan kawan-kawannya, nge-replicate kayak heavy cruiser ya. Dia punya plating lebih tebal, 25, 30, 25. Sedangkan kalau misalkan line-nya Utrecht ini nge-replicate light cruiser gitu ya. 16, jadi lu sedikit berhati-hati lah. Nah, di Jarsfield sama Haarlem, ini cuman perbedaannya kalau misalkan di mata gue sih airstrike-nya kalau misalkan di line Utrecht ini
dropnya itu agak signifikan lebih cepat gitu loh. Kayak misalkan lu ngedrop gini, nah pas muncul airstrike-nya, bomnya itu kan nanti kan kayak diparasutin gitu ya. Nah kalau di Lane Utrecht nih gue rasa ya itu lebih cepet aja gitu jatuhnya. Jadi lu bisa ngeraba pakai feeling lu. Kalau misalkan musuhnya itu maju, kira-kira lu ngedropnya di mana. Kalau misalkan di Guden itu agak sedikit lambat gitu loh guys. Walaupun kalau misalkan kita ngeliat drop time-nya itu kayak nggak signifikan berbeda, tapi ada hal yang bikin Utrecht itu lebih gampang gitu loh. Yang salah satu yang tadi gue sebutin adalah drop time-nya gitu. Menurut gue ya, overall dari 7, 9, 10 di Lane Utrecht, menurut gue itu solid-solid aja sih. Di 8, 9, 10 itu solid-solid aja. Di 8-nya itu menurut gue oke lah. Airstrike-nya, kapalnya cukup oke. Di 9 tuh kayak rada gimana gitu, dan ini hampir berlaku di Johan Duit juga. Menurut gue Johan bukan kapal yang jelek, tapi lu agak mix gitu loh antara airstrike dan main gun lu. Jadi lu kayak untuk memaksimalkan potensial damage lu, bukan potensial damage ya, maksudnya potensial lu ngedamage orang, itu lu harus lebih rely ke main gun lu dibanding airstrike lu gitu. Nah ketika lu sampai di Utrecht ini baru benar-benar kayak berasa gitu ya guys ya. Pertama, senjata lu tuh overall strong, kapal lu juga lumayan kenceng, dan lu punya speed boost. And then airstrike lu itu kalau misalnya lu ngedrop dengan tepat itu bisa around 10.000 sampai 15.000-an. Gue belum pernah ngeliat sih yang ada yang sampai 20.000. Ini untuk satu flag ya, satu attack flag ya. Dia overall kalau misalkan fullnya itu dia punya 2. Dan kalau misalnya lu pakai kaptennya dia khusus kayak William, gue lupa namanya William atau siapa gitu. Nah itu airstrike lu tuh bisa jadi 3 gitu. Begitu juga sama Guden. Nah cuman perbedaannya adalah di Guden lu kapal lu signifikan lebih gede, lebih sluggish, dan airstrike lu juga lebih lambat. Menurut gue lu lebih suka yang mana, sesuaiin aja sama playstyle lu. Lu pengen lebih agresif itu ke Utrecht, kalau misalkan lu pengen lebih pasif ke Guden lu. Jadi ya kayak misalkan lu masih ragu-ragu gue mati apa enggak bla bla segala macam, lu better ngambil Guden aja sih. Jadi overall kalau misalkan untuk di tier, gue masukin ke tier 1 yang gue highly recommended untuk newbie. Kita pindah ke USA. USA ini punya tech tree yang menurut gue cukup tua ya. Worcester dan Des Moines. Yang satunya heavy cruiser, yang satunya light cruiser. Light cruisernya itu Worcester, yang heavy itu Des Moines. Bedanya di mana? Menurut gua kalau misalkan di gimmicknya Des Moines itu lu punya EP yang signifikan lebih strong dibanding punya Worcester. Tapi kalau misalkan Worcester lu punya tools mostly lebih lengkap, seinget gue ya. Tools lu tuh lengkap banget, lu punya DVE, lu punya hydro, lu punya radarnya juga 10 kilo dan kawan-kawan. Cuman permasalahannya adalah di line ini lu untuk ngebacok orang atau misalkan lu nembak orang di jarak jauh itu agak struggling ya, karena flight time dari shellnya atau balistiknya itu menurut gua agak lebih lambat gitu dibanding kapal-kapal yang HE spammer pada umumnya. BTW kapal ini arahnya tuh kayak HE spammer ya. Jadi kayak misalkan karakteristik mainnya lu harus bermain di belakang gunung, kayak misalkan di belakang pulau, di belakang gunung, atau misalkan di belakang obstacle lainnya yang bisa nge-cover kapal lu nggak bakal bisa kayak misalkan mainnya open water. Otomatis lu pasti kena jitak. Karena apa ya, basicnya hull lu tuh nggak compromise untuk itu, dan speed maneuverability lu itu juga nggak compromise untuk lu main di open water. Kalau misalkan dilihat dari sini ya kelihatannya sih ya kuning kayak gini ya, kuning orange gini. Tapi kalau misalkan untuk newbie yang belum bisa ngebaca kayak gini-ginian, mostly ya lu tinggal lihat aja. Di sini ada plating 27 sama plating 30 yang mostly ini bakal ke overmatch kira-kira dari kaliber 457 sekian. Nah, dan which is di tier 10 ini udah pasti kena overmatch ya guys. Jadi overmatch di tier 10 itu mostly sekarang di angka 32. Jadi kalau misalkan lu angling kapal lu begini dan musuhnya tuh POV-nya ada di sini ya. Ini udah pasti kehantem dan langsung tembus ke Citadel lu di sini. Nah, itu bisa langsung tembus ke Citadel lu. Jadi itulah mengapa kapal ini butuh banget cover dari pulau atau obstacle lain yang bisa nge-cover lu nggak langsung kantem sama shell. Nah, untuk playstyle menurut gua kurang lebih sama ya. Maka dari itu kalau karena sama, gue lebih ngerekomendasiin kalian ngambil ke Des Moines dibanding ke Worcester. Worcester ini bukan kapal yang jelek, tapi nggak masuk aja gitu ke metanya sekarang. Apalagi sekarang metanya tabrak guys, meta tabrak gitu. Kalau misalkan kayak banyak yang orang bilang, oh sekarang metanya masih sniping. Menurut gue kayak 30% sniping,
70% itu udah ditabrak gitu loh, meta-meta tabrak, dan itu meta yang memang player WWS impikan dari tahun 2016 ya, karena gameplaynya nggak pasif lah, bla 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 segala macem. Nah ini metanya nih sekarang gitu, udah banyak banget kapal tabrak, ada Albert, terus sekarang yang ada lagi well known Valparaiso, nanti reviewnya gua upload di sini. Terus ada Sliven, ada Libertad, terus banyak lagi kapal secondary yang lain, kapal tabrak yang lain. Itu nggak favor lah ke arah Worcester. Kalau misalnya Des Moines sama juga menurut gua nggak favor, tapi at least lu punya AP yang bisa nge-compromise kalau misalkan ada musuh ngedeket lu. Kayak misalkan lu punya AP improve AP pen, dan AP angle-nya itu lebih bagus dibanding cruiser-cruiser lain, which is kalau misalkan lu diras somewhat, lu walaupun lu nggak punya torpedo di line ini, lo bisa ngedefense diri lu sendiri lah. Jadi kayak gitu guys. Overall kalau misalkan yang gue rekomendasiin itu Des Moines, dan kita lihat aja di sini ya. Untuk line-nya Worcester, menurut gue topnya itu ada di Cleveland lah. Worcester menurut gue top, tapi menurut gue untuk sekarang, dan buat kalian ya yang resource masih terbatas, kayak ekonomiknya masih terbatas, better lu nggak usah nge-grind ke Worcester dulu. Kalau misalkan lu pengen banget, better ke Des Moines ya, kayak gitu. Untuk di tiernya sekarang gue masukin untuk Worcester di tier 2 yang gampang-gampang susah. Nggak gue rekomendasiin banget untuk newbie, tapi kalau misalkan lo emang pengen silahkan, bukan kapal yang jelek. Untuk Des Moines menurut gue Des Moines masih di tier 1 ya, karena menurut gue ini kapal masih oke banget sih sampai zaman sekarang walaupun udah tua banget. Jadi Des Moines di tier 1 highly recommended. Next kita masuk di USSR. Di line ini kemarin kita sempat nge-review di Kremlin. Kremlin itu menurut gua tier paling rendah di antara battleship ya. Sekarang masuk di cruisernya. Di cruisernya secara publikasi mereka bilang ada dua line, yaitu heavy cruiser dan light cruiser. Walaupun menurut gua nggak, ya gimana gitu ya. Ya kalau misalnya lu udah lama main game ini, lu tau lah light cruiser dan heavy cruiser itu nggak sesuai fakta. Lebih kayak playstyle-nya aja yang bisa ngebedain. Oh, light cruiser bentuknya kecil, heavy cruiser bentuknya gede. Enggak, yang ngebedain tuh biasanya tuh playstyle-nya aja gitu. Nah, pertama kalau misalnya lo tertarik sama light cruiser yang mostly punya DPM lebih kenceng, reload time lebih kenceng, dan lebih luas ya mainnya ya, lo bisa ngambil Nevsky. Tapi kalau misalkan lo pengen lebih pasif, cuman bow in, lo nge-support destroyer, lo ngambil Petro. Yang pertama bakal gue bahas adalah Petro dulu. FYI aja, kalau misalkan kalian belum main kapal ini, pas dia awal rilis tier 10-nya itu bukan Petro melainkan Moskva. Gue juga nggak ngerti kenapa Moskva dijadiin premium terus diganti kapal beginian. Dan kenapa gue bilang seperti itu, karena pada awal kapal ini rilis, pada masa awal kapal ini rilis, kapal ini ya gitulah, broken parah. Ini kapal ngawur guys. Pertama, kalau misalnya kita lihat ya, dia tuh punya bow di coating di 25 mm. Terus dia juga punya icebreaker, which is kalau misalkan lu punya senjata kaliber kayak Yamato, lu tembak ke arah sini, ini lu pasti antara mantul atau enggak ya nggak ngepen lah. Bahasanya simpel kayak gitu ya. Nanti gue bakal jelasin lebih lengkap soal armor. Dan dulu nggak begini guys Citadel. Dulu tuh di bawah sini nih, direndam. Jadi kalau dia broadside begini, ada kemungkinan itu cuma overpan doang. Dan karena kapalnya tipis, kalau misalkan kalian lihat ya, ini kapalnya tipis gitu ya, nggak lebar gitu kayak Vermont atau mungkin kayak Des Moines. Jadi ya kenanya overpan doang guys. Jadi kayak peluru itu mungkin melintas aja gitu, kayak gitu guys. Nah untungnya sekarang udah di nerf dari segi armornya, tapi artilerinya masih tetap sama. Dia punya jarak sekitar 18,5 kilo dan artilerinya adalah main gimmick dia. Ini adalah konten jualan dari Petro. Seingat gue reload time-nya itu nggak 14 detik ya. Lebih cepat lagi. Zaman dulu 12 apa berapa gitu. Gue lupa ya. Correct me if I'm wrong. Dan AP-nya ini
punya initial velocity 995, which is itu absurd kenceng banget. Akurasinya juga lumayan oke. Paling minusnya itu di chance of causing fire-nya doang ya, yang di 14%, which is biasanya kalau misalkan di tier 10 lebih tinggi. Tapi kalau misalkan lu ngelihat dari EP-nya, setiap ada battleship yang broadside, setiap ada cruiser yang broadside, mau apapun itu, pasti dipanis sama kapal ini. Sumpah. Dan dipanisnya itu kayak seakan-akan lu bawa battleship. Damage-nya tuh mirip, guys. Gua nggak ngerti itu damage dari mana. Lu ngelihat kapal broadside itu dulu pasti kalau misalkan dia nggak awas, itu nggak lama tenggelam gitu guys, ditembakin sama kapal ini. So yang jadi bahan jualan adalah senjatanya ya. Tapi kalau misalkan ngeliat dari concealment menurut gue so-so aja. Dan kalau misalkan kita ngeliat dari toolsnya, ini biasaan nih bolak-balik anjir. Kalau misalkan kita lihat dari toolsnya si Petro, dia itu punya radar 12 kilo. Seingat gue itu cuman 12 detik apa, sekitar cuman 12 detik sekian. Ya 12 consumable action time-nya sekitar 15. Jadi kemungkinan kalau misalkan lu ngelihat musuh, lu cuma bisa punya kesempatan nembak tuh sekali. Jadi kayak misalkan lu nembak, oh ketahuan nih, terus habis itu lu radar lagi. Nah itu lu cuma punya chances sekali untuk nembak dia. Kayak gitu sih guys. Nah di line satunya yaitu adalah Alexander Nevsky. Bener gak sih Alexander Nevsky namanya? Nevsky ya pokoknya disebutnya. Ini tuh disebutnya light cruiser ya guys. Dia punya kaliber 180. Tapi kalau misalkan lu lihat self flight time-nya, ya 1000. Bener-bener gak masuk akal. Dan dia punya range 19 kilo. Dan seinget gue ya, light cruiser yang punya range 19 kilo tuh yang sekarang lagi rame dipakai tuh kayaknya cuman Bremen doang. Bremen tuh sekitar 18,5 apa. Nah kapal ini guys asli toxic banget, dan kapal ini juga jadi bulan-bulanan di kompetitif lu pasti kena ban. Ya entah lu di area kompetitif kayak Clan Battle atau misalkan di turnamen kayak KWTS, kapal ini selalu kena ban. Gue belum pernah ngeliat kapal ini lepas sih, sumpah. Ban secara sistem ya, jadi bukan kayak ban match antar tim. Ini ban secara sistem, kapal ini tuh nggak bisa dipakai karena apa? Toxic guys, sumpah. Dia benar-benar bisa nge-spam dari jauh. Speednya kenceng, concealmentnya ya 12,8, nggak peduli banget ya, karena dia bakal nge-spam dari bener-bener jauh. Nah maksimum speed 36, gue lupa ini pakai flag apa enggak, cuman kayaknya ini nggak pakai flag ya, sekitar segituan 36. Kalau misalnya lu pakai flag dan captain skill lainnya mungkin bisa lebih kencang lagi. Selain itu dia juga kalau misalkan di rush dia juga punya torpedo dengan range 8 kilo, which is kapal ini asli nggak jelas banget, sumpah. So kalau misalkan lu pengen grind, inget-inget aja, kita start dari tier 8 karena di 7 di 5, 6, 7-nya ini bakal ngerubah nanti split line-nya itu captain skill dan captain build-nya itu menurut gua agak beda ya. Di 7 sama 8 mostly kapal ini agak tipis ya. Jadi lu notice aja untuk di 7 8 itu agak tipis, lebihnya tuh menurut gua oke lah. Untuk di tier menurut gua Petro gue taruh di tier 1 dan Nevsky gue taruh di tier 2. Sebenarnya gue pengen taruh juga di tier 1 tapi gimana ya? Ya gue taruh di tier 1 aja lah. Inget-inget aja nih kapal, kalau lu bisa utilize dengan benar, nggak usah kayak 100% benar, kayak lu bisa mainin 50% caranya pakai kapal ini, menurut gue damage lu udah bisa di atas rata-rata dibanding lu pakai kapal lainnya. Jadi overall Petro dan Nevsky di tier 1 highly recommended. Lanjut kita masuk ke Jerman. Oke guys, di Jerman ini basicnya lu juga dapat 2 line ya. Yang satu like, gue nggak bisa bilang like cruiser lagi, sial. Yang satu Aegis Spammer, yang satu lagi adalah brawler. Kalau lu berminat ke brawling dengan gameplay lebih aktif, lebih agresif, gue saranin lu ngambil ke Adalbert. Doi punya gimmick terbaru yaitu adalah manual secondary, sedangkan Hindi ini cuman Aegis Spammer doang, dan kapalnya itu udah lama. Seinget gue Hindenburg ini kapal pertamanya Tech 3 Jerman. Jadi Tech 3 sampai tier 10-nya itu Hindenburg, baru pindah ke Grosser Kurfürst. Bagi kalian yang belum tahu, itu ada di posisinya di perusahaan yang sekarang. Jadi kalau misalkan lu suka Aegis spamming, kayak misalkan lu maybe lu udah punya Zhao, lu punya Miyoko di game ini banyak wibu kan biasanya nge-grind Jepang. Lu suka Miyoko, Hindenburg ini bakal nge-fulfill gameplay yang sama kayak Miyoko. Tapi kalau misalkan lu pengen lebih agresif, lu udah punya pengalaman buat nge-brawling dan lu lebih suka brawling ya, lu prefer ngambil Adalbert aja. Untuk di Tech 3-nya 6 sama 7 di kedua belah line, menurut gue lu skip aja sih. Ini dua ini agak
agak gimana gitu, apalagi York ya. York tuh ya begitulah, agak berat dimainin. Untuk Nesback lu udah bisa ngerasain gimmicknya secondary. Di Hyper lu juga udah bisa ngerasain power dari kapal ini, yaitu HE spamming. Jadi lu nge-HE spamming di belakang, tapi inget-inget aja namanya HE spamming, lu kalau misalkan fair chance lu lagi abal-abal, lu nggak kontribusi banyak gitu loh ke tim lu. Jadi ya lu not saja hal-hal seperti itu. Rune, kalau misalkan lu ada free XP, Rune skip aja sih kalau menurut gua. Lo bisa langsung naik ke Hindenburg. Untuk di versi brawlingnya, yaitu Mantovel itu kapal yang oke. As long lu paham cara mainnya ya, asal jangan broset banget sampai lu di Prince Adalbert. Menurut gua ini kapal enak sih. Overall untuk di tiernya, Adalbert sama Hindenburg. Adalbert gue taruh di tier 1, highly recommended untuk kalian yang pengen main lebih agresif dan juga main gak pasif ya. Kalau misalkan Hindenburg ya overall tier 2 lah, karena ya lu harus belajar soal positioning, gimana lu cara nge-crossfire dengan benar, dan lu harus musuh dari jarak jauh dengan benar gitu ya, secara efektif. Jadi di tier 2 untuk Adalbert di tier 1. Next kita masuk ke Spain. Oh my god, line favorit gua Spain. Untuk ngerangkum ya, line ini Spain, S-nya aja lu hilangin jadi pain. Itu yang gue rasakan selama gue nge-grind ini. Gue bener-bener entah kenapa, gue ngerasa yang agak better secara power itu di Asturias doang. Selebihnya di line ini juga aduh ya ampun. Kenapa ya? Gue bakal jelasin sedikit. Yang bakal lu berasa ngegrindnya itu painful, itu start dari Baleares, Asturias, Catalunya. Di Andalusia oke lah, tapi nggak sih sama painnya juga. Oke, gue jelasin dulu ya di Catalunya. Kapal ini punya gimmick, yaitu adalah reload booster apa alternatif. Gue lupa deh, kayaknya alternatif deh. Ini sorry guys ya, gue lagi pilek jadi nggak enak banget. Nah, dia punya alternatif firing mode atau alternatif fire mode. Jadi ketika lu pencet ini, seingat gua range lu itu jadi sedikit lebih rendah. Tapi reload time lu nambah. Jadi kayak misalkan lu punya time sekitar 15 detik, ketika lu klik ini dan lu selesai habis nembak, reload time lu tuh jadi 31. Which is kapal ini kayaknya tuh didesain, kayaknya ya, gua nggak tahu juga. Kayaknya tuh didesain untuk apa ya? Untuk gue bilang ngeflank juga enggak, dibilang ngebrawl juga enggak. Intinya kayaknya kapal ini tuh didesain untuk lebih agresif dibanding kapal-kapal lainnya, tier lainnya gitu loh. Karena lu punya burst fire mode ini. Kalau misalkan lu pernah mainin di line-nya Mogador, yaitu Didi-nya Prancis, kalau lu pernah main Levi di event yang kemarin, mereka punya fitur yang sama. Kalau Mogador tuh kan kalau salah reload booster ya, kalau ini burst fire. Ya intinya punya gameplay yang sama gitu loh. Kayak lu pengen nabrak, lu tembak dar, jadi musuh tuh nggak awas kalau misalkan lu bisa nge-reload berapa kali gitu. Cuma permasalahan adalah ketika lu melakukan hal itu, otomatis biasanya lu tuh ada di posisi close range, which is 15 kilo ke bawah. Dan di sini main baterainya juga gue lupa 16,5. Nah, apakah yang terjadi ketika lu ada di range lu bisa nembak di 16,5? Ini guys, itu lu lihat tuh, ini Citadel guys. Jadi ketika kapal lu begini aja nih begini, ini udah langsung antem Citadel. Lu basicnya nggak bisa angling di tier 8. BTW basicnya Catalunya itu di tier 8, lu bakal ketemu sama 406 yang otomatis bisa nge-overmatch 25. Lu bakal ketemu 460, lu bakal ketemu 459, 457 dan kawan-kawan. Bahkan ada beberapa kapal HE yang bisa langsung ngantem ini. Ya gimana ya guys ya, menurut gua dibanding gua ngejelasin lebih jauh ya, gua strike aja sih ngomong. Gua benar-benar nggak ngerekomendasin line ini dulu sebelum nanti ada update ke depan. Apakah gue bilangnya kapalnya jelek? Gue jujur aja gue bilang
Iya, apalagi jelek. Gue bingung maininnya gimana, perform betternya tuh seperti apa. Sumpah gue bingung. Karena ya lu bawa maju, lu kehantem. Lu main di mundur, reload time lu juga nggak bagus gitu loh. 12,5. EC juga B aja 15%. Kalau misalnya kita ngeliat di tier 10-nya, ya itu adalah Castilla. Lu punya kaliber gede 254, tapi entah kenapa rasanya tuh kayak pennya tuh gimana gitu. Lu ngantem broadside juga kadang-kadang pen biasa gitu. Kurang gitu, kayak bener-bener kurang. Entah kenapa. Di sini tulisannya initial velocity 954, tapi rasanya juga nggak segesit itu selnya. Main battery firing range 17, anjir mid banget untuk heavy cruiser deh. At least 20 lah untuk zaman sekarang. Kecuali lu punya tools kayak Zhao, menurut gue oke lah. Tapi ini ya lu punya spotter sih, cuman gimana gitu guys ya. Entahlah, gue juga kurang paham cara main ini kapal ini gimana. Jadi oh ya, sama satu lagi, walaupun kalau misalkan lu lihat di sini dia armor layoutnya membaik ya. Armor layoutnya membaik, dia dikasih space armor buat ngelindungin citadelnya dia, tapi tetap aja citadel itu udah di atas. Nah, menurut gua kapal ini nggak better sih, karena pas udah sampai atas armor lu membaik, tapi firepower lu juga nggak membaik juga, jadi kayak ikutan buruk. Jadi ya tetap aja stay gitu loh. Jadi untuk sekarang ya, kalau misalkan ada banyak orang bilang yang nggak ada kapal yang jelek, tergantung playstyle. Menurut gue ya, gue strike out aja sih. Ini kapal jelek, gue nggak bisa ngebelain yang kayak ngasih guidance ini kapal bagus kok, tergantung pilot. Ya kan nggak semua orang bagus kalau ngomong kayak gitu kan, nggak semua orang sejago lu. Jadi gue bilang aja, ini kapal ya emang kurang aja sih. Main di jarak jauh kurang, main jarak dekat apalagi kurang. Menurut gue untuk di tier, waktu itu gue sempat naruh tier 3 itu untuk pro. Ya maybe ada pro yang bisa mainin ini kapal, tapi ya gue nggak masukin list ke tier sih, karena menurut gue juga yang jago-jago main game ini yang gue tahu ya, bukan gue gitu, itu juga ngeluh hal yang sama gitu. Ini kapal kayak ya banyak lah kapal yang lain lebih baik, jadi ya gue nggak masukin ke tier dulu, sayang guys, sorry. Yang untuk fanatik sama kapal Spanyol ya sorry ya. Next kita pindah ke Prancis. Alright, di Prancis lo bakal dapat 2 line start dari tier 7. Lo antara mau ke Marseille atau lo pengen ke Henry. Bedanya apa? Dua-duanya adalah heavy cruiser. Gue nggak tahu ya ini hitungannya battle cruiser apa enggak. Karena gue nggak tahu ini kapal bener-bener ada apa enggak. Kalau misalkan Henry, ini bakal mirip-mirip kayak Hindenburg yang tadi gue sebut. Dia main di long range, di maksimum range-nya dia. Kalau misalkan range-nya dia di 17, berarti posisi lo ada di 17 kilo dari kapal musuh. Dia mainnya begitu. HE spam. Kalau misalkan lo lihat juga fire chance-nya, damn, PR 0. Itu ada di 22%, which is itu cukup gede ya untuk Henry dengan reload 10 detik. Ini oke guys. Dan juga kaliber itu cukup oke lah di 240 mili. Jadi lu punya power untuk ngehantem broadside kalau misalkan memang diperlukan. Dan yang mesti gua note juga di line-nya Prancis adalah, Prancis ini most of the time gue juga nggak ngerti referensi dari mana. Dia punya gimmick yaitu adalah kapal tuh gesit guys. Gue lupa kasarnya gesit apa enggak. Tapi kayak Kleber udah well known, ini kapal gesit banget. Mogador, Henry, Marseille, Republik, ada yang emang benar-benar kencang banget, bisa sampai 41 knots. Jadi kak, untuk gimmick lainnya Prancis ini biasanya dia punya speed boost gitu guys. Dan speed boostnya tuh beda ya kayak speed boost pada umumnya. Dia kayak presentasinya tuh lebih tinggi untuk naikin speed lu. Nah, Henry itu mainnya di long range. Jadi lu kalau bisa semaksimal mungkin lu mainnya di long range gitu guys ya. Karena kalau misalkan lu dari deket, seinget gua kapal ini nggak bisa sustain banget kalau misalkan udah kena tabok. Kita lihat dulu, yaitu citadelnya. Dia juga punya space armor ya. Ini kayak gini nih, model space armor. Jadi kalau misalkan ada influencer WWS lain kalau ngomong space armor tuh kayak gimana, nah itu space armor guys. Jadi dia ngelindungin Citaden.
Tapi Citadel ini agak naik ya, kayak ya naik lah 1/8 dari daratan. Jadi ya gitu tuh Citadelnya. Jadi ya kalau misalkan terlalu dekat, berhati-hati, si Henry ini gampang banget ditancap Citadelnya. Kalau Marcel gimana? Marcel ini bukan kapalnya bagus. Overall kapalnya bagus, tapi ini kapal yang mungkin start gue bilang ini bukan kapal pemula ya. Karena gameplay dia adalah flanking, dan flanking ini lo harus benar-benar tahu flanking itu mainnya seperti apa. Ya lu harus nabrak musuh. Karena apa? Satu, turret lu di depan semua. Lu nggak didesain untuk kiting gitu loh. Kayak misalkan posisi lu begini, musuh lu tuh ada di belakang sana gitu. Nah itu enggak. Lu emang benar-benar harus nabrak. Dan kalau misalkan kita lihat toolsnya, ini lu punya reload booster, lu punya hydro, dan lu punya engine boost. Ini benar-benar kayak didesain emang buat lu nabrak barikade dari fleet musuh gitu ya. Kalau misalkan di ranked atau di clan battle, biasanya di clan battle sih. Kalau di ranked gue jarang yang ngeliat Marcel ya. Biasanya Marcel ini main bener-bener di ujung map, dia maju berdua bareng sama Didi yang sama kencengnya, dia di smoke, terus habis itu udah tiba-tiba udah masuk di barisan musuh kayak gitu. Overall kapalnya sih oke banget ya, dengan kaliber 330 lu bisa ngepanis broadside dengan baik. Range-nya juga 19,6, menurut gue oke banget. Battleship juga ada di range-nya segitu ya, jadi lu no worries, lu bisa nge-spam dari jauh. Fair chance lu cukup oke juga di 35%, tapi reload time-nya ya ini 21, karena wajar aja kaliber lu itu di 330, dan itu emang range-nya kaliber Battleship ya, cukup cepat sih di 21 detik reloadnya. Overall kalau misalkan gue bilang Henry dan Marcel itu di mana, dua-duanya bakal gue posisiin di tier 2. Alasannya kenapa? Kalau misalkan Henry sekarang kayak agak kurang masuk meta ya, karena banyak banget kapal yang bisa melakukan job lu dengan lebih baik gitu loh. Mau itu kapal premium, mau itu kapal tech 3 gitu loh. Untuk Marcel itu di tier 2 juga. Alasannya kenapa? Karena walaupun dengan spesifikasi yang tadi udah gue sebut, kapal ini bagus dan kawan-kawan, menurut gue Marcel itu butuh koordinasi tim yang baik gitu guys ya. Jadi lu ketika lu nge-push, lu inget aja, kalau lu nge-push lu tuh nggak bisa sendirian basicnya, kecuali lu Valparaiso gitu ya. Dan Valparaiso juga lu mainnya harus dengan hitungan tertentu kan. Lu bisa masuk nabrak 7 orang di depan lu, 5 orang, 3 orang. Itu harus pakai hitungan guys, nggak kayak wah penjata jauh tak lu maju, nggak kayak gitu caranya. Jadi lu butuh koordinasi sama tim lu. At least lu main divisi, ini kapal bisa bagus banget, tapi kalau main sendiri apalagi di random, ya gue jangan berharap banyak sih, kayak gitu aja. Jadi Henry tier 2, Marcel tier 2. Next kita ke Commonwealth, kapal yang jarang banget lu lihat. Oke, basicnya kapal ini apa sih? Sebenarnya gue juga bingung ya. Ini kapal kalau misalkan lu lihat di tier X-nya, karena kita lihat di tier X karena emang tujuan lu pasti ke tier X. Ini modelnya aneh sih. Dibilang brawling juga kagak, dibilang long range juga enggak, dibilang long range HE spammer kaliber gede juga B aja, reload cepat juga enggak, range jauh juga enggak. Tapi kalau misalkan lu ngeliat toolsnya, kita balik lagi ya, di sini dia punya hit point 54.000, which is nggak gede untuk kapal segede ini. Ini kapal gede ya basicnya ya, walaupun kelihatannya pendek gitu, tapi ini kapal tebek. BTW dia punya space armor ya, yang tadi kayak gue bilang dia punya space armor, tapi dia nggak punya icebreaker. Ini bottom bukan icebreaker. Nah itu space armor dia lumayan cukup jauh. Lo punya superstructure juga lebih gede banget, jadi ini bisa banget di spam sama Didi atau enggak cruiser lain yang mau nge-spam lu. Ini konten untuk di spam. Nah tapi Cerberus itu punya ini guys, crawling smoke. Crawling smoke ini kayak apa sih? Kalau misalnya lu baru main ini game, crawling smoke ini bisa lu pakai sambil lu jalan ya, tapi nggak full speed. Jadi at certain speed mungkin kayak sekitar 10 sampai 14 knots, itu kapal lu tetap ke cover sama smoke-nya gitu loh. Dan smoke ini nggak kayak smoke Fletcher
smoke-nya Shima, smoke-nya Giring. Itu nggak stay di satu tempat dalam durasi waktu tertentu, enggak. Ini kayak stay di satu tempat nggak lama hilang. Kayak cuma berapa detik, 10 maybe 10 detik ini udah hilang. Jadi gimana ya, sebenarnya kapalnya nggak jelek sih kalau misalkan lu bawa, lu pakai, lu mainin, feel-nya tuh enak, sumpah feel-nya enak. Menurut gua chance of causing fire-nya ya 20% sih. Cuman enak guys, enak. Kapalnya enak. Tapi apa ya? Enak tapi lari ke arah mid gitu. Kayak lo bingung, kayak krisis identity aja, kayak ini kapal apa sih? Kayak gitu loh guys. Lu mau main agresif juga bimbang, lu mau main long range juga kayaknya damage gue kenapa begini ya, kayak tanggung gitu loh. Ya itu sih yang gue rasain. Jadi kalau misalkan gue taruh di tier list, ini mungkin ada di tier 2 kali ya. Overall balik lagi dari 5-6 sampai 7 menurut gue skip aja. 8-9 ya oke lah. Tapi kalau misalkan ini di tier 2 pun yaitu tier yang gampang-gampang susah, mungkin ini paling bawahnya menuju tier 3 ya. Kayak gitu guys. Jadi kita next ke kemana? Itali. Alright. Line Itali. Oke. Line Itali ini basicnya dia punya SAP ya guys ya. Jadi dia ngeganti AP mereka menjadi SAP, yaitu adalah sel yang merah itu. Gue lupa lagi singkatannya apa. Nah, basicnya itu hampir mirip kayak Colombo yang kemarin gue jelasin. Damage lu overall lebih gede dibanding AP. Dan kalau misalkan lo bisa nge-utilize dengan baik cara nembaknya kemana dan cara ngeker kayak apa, lo bakal line ini bakal rewarding sih. Tapi line ini di grindingnya itu painful as fuck bro, sumpah. Ini tuh line-nya gimana ya, pas awal kapal ini rilis, kapal ini benar-benar digadang-gadang membasmi destroyer tuh guys. Catatannya adalah membasmi destroyer. Ya emang bener sih, lu kalau kena jeplak ini bisa sekali hantun tuh 10.000 gitu loh ke destroyer ya, which is berarti udah setengah nyawa lu gitu. Kalau misalkan nyawa lu ada 20.000, kalau misalkan nyawa lu cuma 15 ya udah kiamat, sisa seperempat doang. Jadi line ini digadang-gadang untuk ngebasmi destroyer. Tapi untuk sekarang karena banyak kapal maju mundur, kapal sekarang tuh gesit-gesit banget gitu guys, mobile-nya cepat, bahkan battleship. Ya lu lihat aja Valparaiso gimana, lu lihat Sliven, lu lihat Libertad beloknya kayak gimana. Lo tuh kayak secara nggak langsung lu dituntut harus punya passive damage, yaitu dari flooding atau nggak fire. Sedangkan main gimmick dari lane ini adalah SAP. Lu nggak bisa melakukan dua hal tersebut. Gue lupa kalau misalkan kayak full pen dari AP itu di recover berapa, SAP di recover berapa by healing ya. Tapi ya itu sih. Pas udah sampai Venezia ya is okay lah, susul lah nih kapal. Tapi kalau misalkan dari Brindisi, Amalfi, Zara, Trento, ya Montecuccoli, painful aja sih di grindingnya. Jadi kalau misalkan gue masukin di tier untuk Tech 3 Cruiser Italia, gue masukin ini di tier 3 sih. Ya mungkin yang jago banget. Kayak kemarin gue sempat ketemu UMP40 ya, itu clan dari Cina, jago. Ketemu di clan battle UMP40. Ada salah satu dari mereka bawa Brindisi. BTW sorry gue revisi ya, kapal ini nggak ada ECI, bukan nggak ada EP. Iya ya udahlah begitu. Lu paham-pahamin aja. Untuk Venezia gue taruh di tier 3. Lanjut ya ke UK. Oke, di UK ini lu bakal dapetin dua Tech 3. Yang satunya adalah light, yang satunya adalah heavy cruiser. Heavy cruisernya ini basicnya lu bakal edge spamming karena fair chance-nya itu menurut gue lumayan. Dan lu punya gimmick tambahan lainnya adalah lu punya super heal. Seperti line-line di negara ini, mostly mereka punya super heal ya di 25% fair chance-nya, tapi reload lu 16,3. Nah, kalau lu misalkan lu pengen main lebih agresif total, lu bakal ngambil ke Minotaur. Tapi kalau misalkan lu pengen main agak pasif, lu ngambil ke Goliath. Goliath overall kapal itu cukup tanky. Tapi permasalahannya adalah untuk line Goliath, selain dari super heal dan fair chance-nya, gue nggak ngelihat kapal ini ada kelebihan yang lain sih. Lo punya detection 12,3, speed lu mid, torpedo lu ya self defense.
reload time lu 16,3 ya. Balik lagi fire chance-nya tinggi 25 tapi reload lu 16,3 menurut gue lambat sih. Dan armor layout lu ya oke lah. Tapi balik lagi, kapal ini tuh kayak nggak menyajikan hal yang berbeda gitu loh. Kayak ya gue emang bagus di sini enggak. Kayak lu kalau misalkan lu mau edge spamming, lu better ngambil Zhao. Rudernya lebih cepat, kapalnya lebih spam, detection lu lebih bagus. Ya itu overall, dan reloadnya seingat gue tuh lebih cepet deh. Jadi untuk gue lihat ya emang agak sulit sih. Nah kalau misalkan untuk Minotaur, basicnya lu harus bener-bener paham main light cruiser seperti apa sih guys. Karena seingat gue ya, light cruiser pertama di World of Warship itu adalah line-nya ini, line-nya Minotaur. Lo bener-bener bisa ngerasain namanya kapal tipis tuh kayak gimana. Fiji, Edinburgh, Neptune, Minotaur, itu kapal-kapal tipis. Menurut gue yang paling better dari semua itu secara armor wise ya, itu adalah Edinburgh. Edinburgh ini kayak secara nggak langsung gue nggak ngerti juga armor layoutnya ya. Karena waktu itu gue ngegrindnya udah terlalu lama udah lama banget jadi gue lupa. Sorry guys. Itu better lah dibanding tier-tier bawahnya atau tier-tier atasnya. Nah tapi ketika lu di Minotaur, ya ini basicnya kayak gini. Nah ini citadel lo guys, tinggi dan terekspos dengan baik. Nah gimmick lainnya selain super heal apa sih? Dia pertama dia punya kaliber 1,2, dia punya short fuse. Seinget gue dia punya short fuse deh EP-nya. Dan emang lainnya Minotaur itu cuma dilengkapi dengan Epito. Walaupun EP-nya sakit ya, dan lu punya reload sekitar 3 detik seinget gue. Sorry. Lu punya reload sekitar 3 detik. 2,8 ini udah sama booster. Kalau misalnya belum sama tambahan lainnya itu sekitar di 3,1 seinget gue. Nah, lu punya reload time yang cepet gitu loh. Tar, jadi lu bisa nge-spam gitu. Spam ke destroyer, spam ke battleship, spam ke cruiser lain, itu enak. Cuman masalahnya adalah dari consumables lu atau dari equipment lu yang bisa ngasih antara smoke sama radar. BTW ini nggak kayak Belfast, lu punya smoke dan radar at the same time. Ketika lu ngambil smoke, ada kemungkinan lu nggak bisa main terlalu agresif. Ketika lu mengambil radar, lu bisa main secara agresif, tapi kapal lu riskan sekali meledak guys. Kapal ini sangat gampang meledak. Sumpah gampang banget meledak. Jadi gitu. So untuk tier, gue langsung bilang aja, kedua kapal ini masuk di tier 3. Maybe kalau ada yang perform jago banget, kayak ada salah satu member dari clan gue itu jago main Minotaur, ya itu dia bisa perform bagus. Tapi kalau misalkan kayak untuk newbie enggak sih, enggak banget, sumpah enggak banget ini. lu mainin otomatis meledak sih, apalagi lu udah kayak newbie itu kan, nggak tahu kenapa newbie behavior tuh pasti selalu showing broadside, karena itu udah pasti devas sih. Jadi gue lihat dan Minotaur di tier 3. Last kita sampai di line kebanggaan kita, kebanggaan wibu-wibu Indonesia, yaitu adalah line IGN. Di IGN Cruiser sendiri lu bakal dikasih dua line, yaitu adalah Heavy Cruiser dan Light Cruiser. Kalau misalkan lu prefer Light Cruiser, lu bisa ngambil Yodo. Kalau misalkan lu pengen Heavy Cruiser, lu bisa ngambil Zhao. Kelebihannya di mana? Antara Yodo dan Zhao itu punya balistik yang bagus, alpha damage dari HE-nya bagus, AP-nya juga bagus, concealment-nya bagus, maneuverability-nya bagus. Overall kapal yang solid. Tapi ada tapinya, tapi nanti di terakhir. Kalau misalnya lo ngambil Yodo, Yodo ini tuh gimana guys ya? Pertama, lo dipasangin kaliber 150, which is ini kayak kalibernya Mogami ya. Kalau nggak salah Mogami ini 155, nih 150. Jadi turunin lagi lah. Apa ya? Ya balistik lo oke lah. Range lo oke lah, 18,5. Tapi ini kapal ini kayak ya udah aja gitu guys. Kayak ya ini kapal ya udah. Salah satu yang terbaik dari line ini yang gue rasain ya ketika gue ngelawan kapal itu dan ketika gue bawa kapal itu adalah EE-nya. EE-nya entah kenapa bagus gitu loh. Entah kenapa. Walaupun si Jepang ini terkenal EE-nya tuh sampah banget ya. Secara di game ini dan realitasnya emang sampah EE-nya. Tapi di sini tuh EE-nya tuh bagus gitu guys. Ini itu sih. Kalau misalkan lu pengen tahu kelebihannya dari Yodo, menurut gue EE sih. EE-nya bagus. Selebihnya ya. Nah, better mana antara Zhao sama Yodo? Menurut gue tetap better Zhao. Tapi kayak tadi gue bilang, Zhao tuh kelihatannya bagus banget.
kelihatannya ya, gue puji-puji Zhao. Dan BTW gue suka juga sama Zhao, tapi kapal ini ada kekurangannya juga sih. Pertama, survivability-nya itu kayak cuma 52. Di sini 51900. Terus kedua, range-nya tuh nggak begitu good ya. Ini kayaknya udah pakai lag mode-nya 17,5. Base-nya tuh di 16. Torpedonya iya sakit 12 kilo. Tapi ketika lo ngeluncurin lo harus benar-benar broadside, which is nge-expose semua kapal lo. EE-nya nggak usah ditanya, busuk. Speed-nya mid. Lu juga punya concealment 9,9 menurut gua bagus, tapi ya buat apa sekarang? Lu pakai di random lu ketemu CV, lu pakai di ranked lu ketemu Hildebrand, lu ketemu Aki, lu kena Tiban lu meninggal, lu pakai di Clan Battle ya somewhat works loh. Menurut gua kapal ini nggak kapal jelek, tapi gua taruh di tier 3 aja. Untuk Yodo gue bingung sih mau naruh di mana. Ya mungkin hampir mirip-mirip kayak Spain, tapi kapal ini tuh ada beberapa orang yang bilang kalau lu suka, kalau lu nggak suka ya nggak suka. Ya itulah Yodo. Ya gue nggak bisa masukin ke tier mana-mana karena gue juga bingung itu Yodo ini toolsnya apa overall gitu guys. Jadi kalau misalkan lu pengen pilih mana, better pilih Zhao. Tapi ingat aja Zhao ini adalah masuknya di tier 3 bagi yang jago-jago aja. Kalau misalkan lu payah ada kemungkinan juga ya lu ngedamage sekitar 1000 habis itu kapal lu tenggelam. Tapi kalau misalkan yang jago bisa sampai 200-300 di random battle. Untuk tiernya di sini lo skip aja Mogami Ibuki, Shimanto Takahashi juga Takahashi oke lah. Shimanto oke lah. Ini Omon Gokase Agano nih skip aja udah. Kayak gitu guys. Ada satu lain lagi yang kelupaan, yaitu adalah Pan American Cruiser. Nah kalau misalkan kalian lihat Pan American Cruiser nih kayak gimana sih? Basicnya kalau misalkan secara full nih mungkin mirip-mirip antara Des Moines sama si Worcester ya. Tapi dia tuh punya kelebihan di sini guys. Consumable Operational Readiness, yaitu apa? Basicnya dia bakal ngereset consumable yang lagi running, yang lagi cooldown setelah lu pakai. Jadi kalau misalkan lu nembak, nah itu ketika F buttonnya itu penuh keisi dan lo klik F-nya, di situ lo bakal nge-reduce minus 85% dari action time yang lagi cooldown ini. Nah, itulah gimmick utamanya. Nah, biasanya gimmick ini kepake buat apa sih? Mostly kalau misalkan lo main agak sedikit lebih agresif dan lo nge-push destroyer, lo misalkan ngeradar destroyer dengan range-nya 9 kilo, durasinya 25 detik. Tembak, ini tuh udah ada lagi guys. Jadi lo udah bisa nge-reload lagi. Setelah radar lo habis, lo tinggal ngeklik, itu durasinya kepotong sekitar 85%, jadi sisa 15 detik lo bisa ngepop radar lo lagi. Jadi bikin ngep destroyer lah basicnya, F buttonnya ini. Nah kalau misalkan secara tech tree kita ngomongin dari channel ya, karena dari tier 6 ke atas nih kayak agak beda. Dari channel tuh udah lumayan mirip. Channel sampai Satander menurut gua kalau lu bisa ya Satander oke lah. Tapi kalau misalnya emang lu bisa lu skip aja sih sampai ke San Martin, karena menurut gua line ini tuh agak struggling lu ngedamage something sih. Kayak gitu. Lu main agresif tapi ya kita lihat lah ya. Lu dibalur dengan 25 mili, terus habis itu deck lu 30, superstructure lu juga menurut gue ini gede. Citadel lu tuh nggak ke expose banget tapi panjang guys, panjang dari ujung ke ujung. Jadi kalau misalkan kayak lu posisi kiting kayak gini, lu lagi kabur, lu hantam bagian sebelah sini aja nih, yang tangkai ini, dar Citadel. Dari depan udah pasti overmatch, jedar Citadel. Dan ya gitu guys, kayak apa ya, agak struggling sih kapal ini buat ngedamage something gitu. Jadi ya untuk di tier menurut gua tier ini udah pasti tier 3 yang jago-jago doang, karena gue sendiri juga belum bisa nge-utilize kapal ini dengan baik. Dan teman-teman gue juga kayaknya nggak tahu ya udah ada yang jago apa enggak. Gue udah jarang banget ngeliat kapal ini kecuali di kompetitif kayak Clan Battle. Bahkan di ranked aja gue jarang banget ngeliat. Jadi begitu guys. Jadi untuk fullnya kayak gini kira-kira. So, gua harap
kalian setelah nonton video ini jadi tahu ya tier list untuk pemula atau list kapal yang gue rekomendasikan untuk pemula. So jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe kalian itu membantu gue banget dalam ya semangatin gue bikin konten ini. Jangan lupa komen juga kalau misalnya kalian gak setuju atau mungkin kalian setuju. Komen aja di bawah, nanti gue balesin. Kalau misalnya hati gue lagi baik, gue bakal balesnya baik. Kalau misalnya hati gue lagi buruk, ada komen gue ngomel-ngomel. Gak bercanda guys. So ya, kita berjumpa di next episode dan bye bye. Thank you guys.